nomor 2 mengenai industri gula akan menjelaskan mengenai PFB dan secara keseluruhan dari industri gula. Yang pertama, perkenalkan, saya Adili Alfadel rekan Dana dengan NPM 24157. Perkenalkan, nama saya Witi Karmelia Naftali dengan NPM 24177. Perkenalkan, saya Zatul Amalia, NPM 24143. Perkenalkan, saya Revita Putri Fitari, NPM 24167. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Aliza dengan NPM 24199. Jadi, yang pertama yaitu ada stasiun persiapan. Nah, pada stasiun persiapan, tebu yang berasal dari kebun akan dipindahkan ke pabrik gula dengan bantuan truk. Setelah tebu sampai di pabrik gula, tebu akan dipindahkan ke alat yaitu turntable. Nah, turntable sendiri di sini memiliki prinsip yaitu ketika tebu diletakkan pada permukaan turntable yang berupa rantai atau sabuk, turntable akan bergerak dengan bantuan motor penggerak. Alasan digunakannya alat ini yaitu yang pertama untuk memudahkan distribusi atau penyaluran tebu ke proses selanjutnya. Yang kedua yaitu alat ini mampu menampung dengan kisaran 15 ton tebu dan memiliki panjang rantai yaitu 15 meter. Setelah tebu berada di turntable, tebu akan dipindahkan atau dihantarkan ke proses selanjutnya dengan bantuan alat yaitu belt conveyor. Nah, pada belt conveyor sendiri dia itu memiliki prinsip yaitu sabuk yang dipasang pada dua pole akan bergerak dengan bantuan motor penggerak. Alasan digunakannya belt conveyor yaitu cocok untuk material yaitu seperti tebu yang berbentuk padatan. Selain itu, belt conveyor juga memudahkan distribusi dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pada stasiun penggilingan. Nah, pada stasiun penggilingan, tebu yang awalnya pada belt conveyor akan dihantarkan menuju alat yaitu cat cutter yang dimana memiliki 4 buah mata pisau yang nantinya akan digunakan untuk memotong tebu menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Alasan digunakannya alat ini yaitu alat ini dapat lebih mempermudah pada proses ekstraksi nira karena tebu telah dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah tebu dipotong menjadi bagian yang lebih kecil, tebu akan dihantarkan ke alat yaitu roll crusher yang dimana memiliki 2 buah roll yang berlawanan arah ketika berputar sehingga dapat menjepit tebu untuk menghasilkan nira. Alasannya digunakan alat ini yaitu alat ini cocok untuk bahan yaitu seperti tebu yang bersifat tebal dan juga keras dan juga berserat, yang dimana nantinya bisa dapat dihasilkan nira yang lebih mudah. Prosesnya yaitu ketika tebu dimasukkan ke dalam roll crusher atau gilingan pertama, pada gilingan pertama akan dihasilkan nira perahan pertama dan juga ampas. Ampas dari gilingan pertama akan ditambahkan dengan air imbibisi dari nira gilingan ketiga untuk diumpankan ke nira gilingan kedua atau roll crusher pada gilingan kedua. Nah, pada roll crusher gilingan kedua akan dihasilkan yaitu nira perahan kedua atau nira perahan selanjutnya dan juga ampas yang nantinya akan ditambahkan dengan air imbibisi dari nira gilingan keempat untuk diumpankan ke roll crusher gilingan ketiga. Pada roll crusher atau gilingan ketiga akan dihasilkan nira perahan ketiga yang nantinya akan digunakan sebagai air imbibisi pada gilingan pertama dan juga ampas yang nantinya akan ditambahkan dengan air imbibisi yang berasal dari tangki air imbibisi yang bersuhu kisaran 60-70 derajat Celcius. Ampas tersebut yang telah ditambahkan dengan air imbibisi akan dihantarkan menuju ke gilingan keempat atau gilingan terakhir yang nantinya akan menghasilkan nira gilingan keempat dan akan diumpankan ke nira gilingan kedua sebagai air imbibisi. Dan juga akan dihasilkan ampas atau bagase yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dari boiler. Pada proses penggilingan digunakan alat yaitu chain conveyor yang dimana digunakan untuk proses distribusi ampas dari tebu. Alat ini memiliki prinsip yaitu ketika flag atau plat yang telah dipasang di rantai akan bergerak sepanjang rantai lintasan atau sepanjang lintasan. Alasan digunakannya alat ini yaitu yang pertama, alat ini cocok digunakan untuk ampas tebu yang sifatnya yaitu lembab dan masih berserat.
Alasan kedua yaitu alat ini dapat bermanfaat untuk memindahkan ampas tebu dari satu proses ke proses selanjutnya. Kemudian nira yang ada di tangki nira dialihkan menuju ke heat exchanger dengan suhu 70 derajat Celcius. Alasan pemilihan heat exchanger ini karena dia itu efisiensi energi karena bisa menggunakan uap kondensat dari proses-proses yang sebelumnya. Di sini prinsip kerja dari heat exchanger itu dia bisa melakukan pertukaran panas melalui logam yang ada di dalamnya secara tidak langsung ke nira. Jadi pemilihan suhu 70 derajat Celcius ini untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam nira dan juga mempercepat reaksi. Kemudian nira dari heat exchanger dialirkan menuju ke defecator. Jadi di defecator ini terjadi proses defekasi yaitu pemurnian nira dengan menggunakan susu kapur. Jadi di sini pemilihan alatnya menggunakan 3 defecator karena nira tidak bisa ditambahkan oleh susu kapur secara berlebih secara sekaligus. Jadi menggunakan 3 defecator untuk menstabilkan pH-nya dengan 3 kali proses. Jadi prinsip kerjanya di dalam defecator itu akan memurnikan nira dengan tambahan susu kapur, dan susu kapur ini akan bereaksi dengan zat-zat lain selain zat gula yang akan diendapkan. Jadi kotoran-kotoran selain zat gula itu akan diendapkan sehingga pemurnian nira itu lebih stabil. Setelah di defecator akan dialirkan menuju sulfitator. Di sulfitator itu akan terjadi proses sulfitasi yaitu pemurnian nira yang berfokus pada pemutihan warna dengan menggunakan gas sulfur dioksida. Jadi prinsip kerjanya dalam sulfitator itu akan mengalirkan gas sulfur dioksida ke nira yang akan mengubah zat warna atau memutihkan nira tersebut. Jadi alasan pemilihan penggunaan sulfitator ini karena akan melakukan pemurnian gula dengan penjernihan warna dan juga menstabilkan pH nira menjadi normal atau di sekitaran 7. Nah, setelah disulfitasi, nira ditampung sementara dalam tangki penyimpanan untuk menstabilkan aliran menuju proses berikutnya. Prinsip kerjanya adalah penyimpanan dengan sistem aliran kontinu yang menjaga homogenitas nira dan mencegah pengendapan. Alasan pemilihan alat ini adalah untuk mengatur kontinuitas proses dan menjaga kestabilan suplai nira ke unit berikutnya. Nira dari tangki penyimpanan dialirkan menuju ke heat exchanger untuk menaikkan suhu nira sebelum proses klarifikasi dalam clarifier. Prinsip kerja dari heat exchanger adalah pertukaran panas antara uap pemanas dan nira tanpa mencampurkan kedua fluida tersebut. Nah, pemanasan ini berfungsi untuk mempercepat reaksi pengendapan dan menurunkan viskositas nira. Alat ini dipilih karena efisiensi dalam memanfaatkan energi panas dan meningkatkan efisiensi dalam proses klarifikasi pada saat di clarifier nanti. Setelah dipanaskan, nira dialirkan menuju ke expander yang berfungsi untuk mengurangi gas terlarut seperti udara atau CO2 dari nira panas. Prinsip kerjanya adalah pengurangan tekanan secara mendadak atau flashing yang menyebabkan gas-gas terlarut keluar dari cairan. Alat ini dipilih karena membantu mencegah pembentukan gelembung dan oksidasi yang dapat menurunkan efisiensi proses klarifikasi. Nira kemudian dialirkan menuju clarifier untuk membedakan antara nira jernih dan nira kotor melalui proses pengendapan. Nah, prinsip kerja dari clarifier ini yaitu perbedaan antara densitas cairan dan partikel padat, di mana nanti kotoran akan berada di bagian dasar tangki, sedangkan nira jernih akan berada di bagian atas tangki. Alat ini dipilih karena mampu menghasilkan nira dengan kualitas kejernihan yang sangat tinggi secara efisien dan kontinu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di clarifier kan akan didapatkan 2 nira, yaitu nira kotor dan nira jernih. Nah, si nira kotor nanti akan dialirkan menuju mixer untuk mengalami proses pencampuran dengan ampas tebu hasil sisa dari proses unit penggilingan. Nah, prinsip kerja dari mixer adalah pengadukan mekanis untuk mencampurkan 2 bahan secara merata.
Alat ini dipilih untuk memanfaatkan kembali nira yang masih mengandung gula agar gula yang tersisa dapat diekstraksi melalui proses penyaringan berikutnya. Setelah si nira kotor mengalami pencampuran dengan ampas tebu, nanti akan dialirkan menuju ke rotary vacuum filter. Nah, di rotary vacuum filter ini dilakukan proses penyaringan antara padatan dan cairan, di mana nanti di rotary vacuum filter ini didapatkan blotong. Nah, blotong sendiri itu hasil samping dari proses pada rotary vacuum filter. Nah, blotong ini fungsinya itu bisa sebagai pupuk tanaman. Nah, prinsip kerja dari rotary vacuum filter itu penyaringan dengan bantuan vakum di mana cairan akan tersedot melalui media filter, sementara padatan akan tertinggal di permukaan drum. Alat ini dipilih karena mampu mempercepat proses pemisahan dan menghasilkan filtrat yang masih mengandung gula untuk dikembalikan ke proses, sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan gula. Tadi di clarifier kan juga didapatkan nira bersih, di mana nira bersih itu masih mengandung sedikit ampas tebu. Oleh karena itu, nira bersih itu dialirkan menuju screen atau saringan halus untuk memisahkan ampas tebu dengan nira jernih. Nah, prinsip kerja dari screen adalah penyaringan mekanis dengan media berpori halus sehingga hanya nira bersih yang dapat melewati si saringan itu. Alat ini dipilih karena dapat meningkatkan kualitas kejernihan nira sebelum masuk ke proses pemanasan dan penguapan, serta dapat mencegah penyumbatan pada peralatan selanjutnya. Setelah nira bersih mengalami proses penyaringan, kemudian nira bersih akan ditampung sementara dalam tangki penyimpanan. Nah, untuk prinsip dan alasan pemilihan alatnya itu hampir sama dengan tangki penyimpanan di tahapan sebelumnya, yaitu tangki penyimpanan sementara berfungsi untuk menjaga aliran serta volume nira sebelum dialirkan ke unit berikutnya. Nah, kemudian setelah ditampung di tangki penyimpanan, si nira bersih akan dialirkan menuju ke heat exchanger untuk dinaikkan suhunya sebelum memasuki pemanasan pada evaporator. Dari heat exchanger, nira dialirkan ke MEE atau multiple effect evaporator. Di MEE, kandungan air pada nira akan diuapkan. Prosesnya yaitu nira masuk ke evaporator pertama dan uap dari boiler masuk untuk memanaskan nira di evaporator pertama. Uap hasil pemanasan dan nira di evaporator pertama akan dialirkan ke evaporator kedua. Nira diuapkan kembali di evaporator kedua menggunakan uap dari penguapan di evaporator pertama. Proses tersebut diulangi sampai evaporator keempat. Di evaporator keempat, nira memiliki konsentrasi tinggi dan warna gelap. MEE digunakan karena pemanasan menggunakan uap dari hasil penguapan evaporator sebelumnya dan proses ini menghemat biaya. Nira kental dari MEE kemudian dialirkan ke sulfitator. Prinsip kerja sulfitator sendiri yaitu melakukan proses pemucatan dan pemurnian nira dengan cara mengalirkan gas SO2 ke dalam nira panas setelah proses penguapan di MEE. Gas SO2 akan bereaksi dengan senyawa warna dan kotoran dalam nira, membentuk endapan yang mudah dipisahkan, sehingga nira menjadi lebih jernih dan berwarna lebih terang. Alasan pemilihan alat sulfitator sendiri yaitu karena proses sulfitasi mampu menurunkan kadar warna, mengendapkan kotoran, serta menstabilkan pH nira sebelum masuk ke tahap kristalisasi. Selain itu, metode ini dinilai efisien, ekonomis, dan efektif untuk meningkatkan kualitas gula yang dihasilkan. Setelah dari alat sulfitator, kemudian nira akan dialirkan ke bak penampungan nira. Prinsip kerjanya sendiri yaitu menampung nira hasil sulfitasi untuk memberi waktu terjadinya proses pengendapan alami serta menjaga kestabilan aliran sebelum tahap berikutnya. Di dalam bak ini, partikel halus dan endapan hasil reaksi dengan gas SO2 akan turun ke dasar, sementara nira jernih berada di bagian atas dan siap dialirkan ke proses selanjutnya. Selain itu, bak ini juga berfungsi sebagai penyeimbang debit aliran agar proses produksi berjalan kontinu dan tidak terjadi fluktuasi volume. Alasan pemilihan alat ini yaitu karena bak penampungan mampu menjaga homogenitas, kestabilan pH, dan suhu nira sehingga kualitas nira tetap konsisten sebelum tahap klarifikasi atau kristalisasi. Alat ini juga sederhana, mudah dioperasikan, serta efektif untuk memastikan proses berlangsung efisien tanpa gangguan akibat perubahan tekanan atau volume aliran. Selanjutnya ada
Stasiun pemasakan di sini merupakan tempat kristalisasi gula. Nah, di sini memiliki alat seperti vacuum pen. Vacuum pen sendiri mengurangi tekanan dalam ruang tertutup sehingga titik didih suatu cairan akan menurun dan memungkinkan penguapan atau kristalisasi pada suhu yang lebih rendah untuk mencegah kerusakan bahan yang sensitif terhadap panas seperti mencegah proses karamelisasi pada nira gula. Kenapa kita memilih si vacuum pen? Karena memiliki efisiensi energi tinggi, kapasitas pengolahan yang besar, dan penghematan biaya operasi pada pengolahan nira gula, sehingga juga dapat menghasilkan kualitas produk yang lebih terjaga, yaitu menjaga si nira dari proses karamelisasi tadi. Selanjutnya ada palung pendingin. Palung pendingin sendiri merupakan alat yang berbentuk palung terbuka seperti huruf U. Nah, di sini dia itu dilengkapi dengan pengaduk spiral sehingga dia itu memiliki prinsip kerja untuk menurunkan suhu masakan dan membentuk kristal gula yang lebih besar untuk mengurangi kehilangan gula dalam tetes akhir. Nah, di sini di palung pendingin sendiri, kenapa kita memilih palung pendingin? Karena dia itu dapat mengurangi kerusakan gula dengan menjaga suhu sehingga kristal gula itu dapat terjaga dan mempermudah aliran masakan untuk ke proses selanjutnya dan menghemat biaya operasi serta mendapatkan kualitas kristal gula yang lebih baik. Selanjutnya ada stasiun pemutaran. Di sini terjadi proses pemisahan gula seperti gula kristal dengan si nira yang masih cair. Nah, di sini kita menggunakan alat seperti centrifuge separator. Nah, centrifuge separator sendiri dia menggunakan prinsip gaya sentrifugal di mana dia itu memanfaatkan putaran dengan kecepatan tinggi sehingga kristal gula yang padat akan terpisah dengan nira yang masih berupa sirup dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini selanjutnya ada talang goyang. Lalu talang goyang ini dia mengeringkan gula dengan cara mengayak. Di sini ayakannya sendiri terdapat ukuran tertentu. Dia bisa 8 mes atau 23 mes. Nah, di sini prinsipnya itu adalah mengeringkan gula dengan mengayak. Jadi pemisahannya berdasarkan ukuran kristal gula sendiri. Lalu selanjutnya ada rotary drum dryer. Nah, di rotary drum dryer terjadi pengeringan gula. Pengeringan gula ini mengurangi kadar air jadi lebih kering dengan memanfaatkan sifat putaran dan menjaga panas gula agar tidak rusak. Selanjutnya ada stasiun penyimpanan. Stasiun penyimpanan sendiri merupakan stasiun terakhir dari proses produksi gula. Nah, dalam stasiun penyimpanan sendiri kita memiliki alat seperti sugar bean. Pada sugar bean ini dia tempat penyimpanan gula, di mana tempat penyimpanan kristal gula yang sudah bersih, dan di sini tuh memiliki alat penimbang sehingga di sini tempat untuk menimbang produk sesuai produksi, di mana kayak seperti gula 1 kilo, 2 kilo itu ditimbang di sini. Lalu selanjutnya gula-gula atau kristal gula yang telah ditimbang dilanjutkan ke tahap packaging dan tahap penyimpanan, di mana di tahap packaging ini merupakan tahapan terakhir, yaitu tahapan untuk nge-packing si kristal-kristal gula tadi yang telah ditimbang dan telah sesuai dengan berat produksi. Lalu disimpan dengan suhu ruang yang telah terjaga sehingga tidak terjadi proses perusakan pada kristal gula tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai serangkaian proses dari industri gula. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.